Assalamualaikum anak-anakku soleh solihah. Marilah kita sama-sama belajar fikih tentang zakat. Sebelum itu kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat dibagi menjadi dua, satu zakat fitrah, dua zakat mal atau harta benda. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam pada akhir bulan Ramadan menjelang Syawal. Siapapun yang mengaku orang Islam, laki-laki, perempuan, bayi, dewasa, budak, merdeka, semuanya wajib untuk membayar zakat. Kapan kita mengeluarkan zakat yang paling utama? Yaitu sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri, tapi boleh dibayarkan pada awal bulan Ramadan. Pada awal bulan Ramadan kita boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok yang bisa mengenyangkan. Kalau orang Indonesia itu makanannya beras, maka orang Indonesia wajib mengeluarkan beras sebanyak 2,5 kg beras. 2,5 kg beras seandainya ada dalam satu keluarga itu anggota keluarganya 4, maka 2,5 kg kali 4 sama dengan 10 kg yang wajib dikeluarkan zakatnya. Lah, zakat itu sendiri lebih baik dikeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri. Apabila dikeluarkannya sesudah sholat Idul Fitri dinamakan sodaqoh biasa. Zakat dikeluarkan dalam 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan sebelum Syawal. Tapi kalau sodaqoh itu boleh dikerjakan setiap hari. Makanya yang mengeluarkan zakat sesudah sholat Idul Fitri dinamakan sodaqoh biasa. Bagaimana caranya kita niat untuk mengeluarkan sodaqoh, mengeluarkan zakat fitrah itu? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi hadhihi sanati fardhol lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitri untuk diri kita sendiri pada tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, zakat mal yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Zakat fitrah dan zakat mal ini sama-sama hukumnya wajib. Kalau wajib itu harus dilakukan. Apa itu Bu Faiz zakat mal atau zakat harta benda? Zakat yang harus dikeluarkan dari harta milik yang telah mencapai nisab dengan ketentuan tertentu dan telah ditetapkan oleh syariat Islam. Di sini ada kata nisab yang digarisbawahi oleh Bu Faiz. Nisab, apa itu nisab? Nisab adalah batas jumlah harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Seandainya kita mempunyai harta yang banyak, sudah mencapai nisab, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Yang satu lagi yaitu haul. Apa itu haul? Harta benda yang dimiliki sudah 1 tahun. Lah, harta benda yang dimiliki sebelum 1 tahun belum wajib untuk dizakati. Makanya zakat mal atau zakat harta benda itu zakat yang dikeluarkan dari harta milik kita yang sudah mencapai 1 nisab, mencapai batas jumlah harta dan sudah mencapai 1 tahun, yaitu haul. Nisab dan haulnya harus tercapai. Selanjutnya, harta yang dikeluarkan zakatnya atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 5. 1. Binatang ternak.
2 hasil tambang, 3 biji-bijian, 4 buah-buahan, 5 perniagaan atau dagangan, atau juga uang. Nah, yang ditulis Bu Faiz tinta hitam. Binatang itu yang wajib dizakati binatang apa saja? Ada 3, kambing, sapi atau kerbau, yang ketiga onta. Berapa yang harus dikeluarkan zakatnya? Untuk kambing 40 ekor, sapi atau kerbau 30 ekor, unta 5 atau sampai 9 ekor. Yang ditulis Bu Faiz pakai tinta hitam itu adalah contohnya. Yang ditulis Bu Faiz pakai tinta hijau ini yang harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Untuk kambing 40 ekor wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 1 kambing dengan catatan sudah 2 tahun, sudah mencapai 1 nisab dan sudah 1 tahun. Makanya harus dikeluarkan zakatnya 1 kambing yang sudah berumur 2 tahun. Kalau sapi itu 30 ekor dengan zakatnya 1 sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun juga. Kalau onta itu 5-9 ekor wajib dikeluarkan zakatnya berupa 1 kambing atau domba yang sudah berumur 2 tahun. Bukan 1 onta tapi 1 kambing atau domba. Ingat-ingat ya, bukan 1 onta tapi 1 kambing. Yang kedua hasil tambang. Hasil tambang itu hanya emas dan perak. Kalau emas selain perhiasan apa saja? Biasanya emas batangan ataupun emas untuk tabungan. Berapa yang harus dikeluarkan zakatnya? Untuk emas 20 miskol yang setara dengan 96 gram. Kalau perak 200 dirham yang setara dengan 672 gram. Sama-sama dikeluarkan zakatnya 2,5% atau 2,5%. Wajib dikeluarkan zakatnya. Biji-bijian ini yang bisa mengenyangkan, yang berupa makanan pokok, biasanya yang bisa mengenyangkan. 1 padi yang berupa beras, 2 jagung, 3 gandum. Dari ketiga-tiganya ini wajib dikeluarkan zakatnya 5 sok yang setara dengan 720 kg. Dengan catatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila kalau tadi padi, jagung, gandum itu cara menyiramnya memakai biaya dikeluarkan 5% zakatnya. Tapi pengairannya tanpa biaya 10%. Gimana caranya? Kalau 10% itu tanpa biaya pengairan, biasanya air ini dari Allah seperti air sungai, air hujan. Tapi kalau yang 5% ini pengeluarannya itu memakai biaya, airnya biasanya memakai diesel. Yang keempat buah-buahan, banyak sekali buah-buahan, tapi yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya kurma dan anggur. Berapa yang harus dikeluarkan zakatnya? Yaitu batasnya dalam 1 tahun 5 sok yang setara 720 kg, sama seperti dengan biji-bijian tadi. Kalau 10% itu tanpa biaya pengairan, kalau 5% memakai biaya pengairan. Yang kelima, perniagaan, yaitu dagangan. Di sini berupa uang. Uang itu harus dizakati pula. Karena apa? Uang itu setara dengan emas. Uang itu alat pembayaran yang dapat ditukar dengan yang lainnya. Fleksibel uang. Berapa zakatnya? Zakatnya sama dengan zakatnya emas, yaitu 96 gram. Dengan catatan harga emas sekarang 96 gramnya harga sekarang itu seandainya Rp500.000, maka
Rp500.000 kali 96 gram sama dengan kalau diuangkan 48 juta. Lah, 48 juta ini kalau sudah 1 tahun harus dikeluarkan zakatnya 2,5%, yaitu 2,5%-nya dari 48 juta. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ini tadi harus mencapai 1 nisab dan sudah 1 tahun. Dimengerti? Sudah mencapai 1 nisab dan sudah 1 tahun. Tidak ditentukan bulan Ramadan atau bulan apa. Dengan catatan 1 tahun dari kepemilikan harta tersebut. Beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu harus bulan Ramadan dalam 1 tahunnya. Tapi kalau zakat mal itu harus sudah mencapai 1 nisab batas jumlah harta dan sudah 1 tahun. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dari keterangannya Bu Faiz, jadi paparannya Bu Faiz tadi. Terima kasih Bu Faiz akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.